Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kilatan cahaya menakutkan geger ke langit Israel. Sebuah video penampakan cahaya di langit Israel membuat heboh dunia maya. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku para pencinta Injil Habaget, sebelum kita melihat sebuah cuplikan video, saya akan membacakan beberapa firman Tuhan untuk mengingatkan kita supaya kita tidak ikut-ikutan. Supaya kita tidak ikut-ikutan, tidak terbawa arus, dan kita tidak menganggap remeh firman Tuhan. Dan khususnya firman Tuhan yang akan kita sampaikan ini adalah kepada mereka yang tidak mengenal akan kebenaran firman Tuhan. Bahkan kesannya mereka menguluk-nguluk dan tidak percaya. Semakin mereka tidak percaya, semakin kita memperdengarkan akan firman Tuhan. Alkitab mengatakan iman timbul dari pendengaran. Maka dari itu Bapak Ibu, kalau kita tidak memperdengarkan, bagaimana cara mereka mendengar? Sekalipun setelah mereka mendengar, kita diolok-olok, itu urusan mereka. Urusan kita adalah memperdengarkan firman Tuhan. Nah saudara aku yang kasih Tuhan, di dalam kitab Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9 saya akan bacakan. Begini bunyi firman, berfirmanlah Yahweh kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Yahweh kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abraham membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Yahweh menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Yahweh yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Yahweh dan memanggil nama Yahweh. Sesudah itu Abraham berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mengajarkan kita betapa hebat luar biasanya Israel itu. Siapa yang memberkati akan diberkati, siapa yang mengutuki akan dikutuki. Dan Israel itu menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, menjadi berkat bagi semua orang. Luar biasa firman Tuhan. Firman Tuhan iya dan amin. Siapapun yang mengutuk akan dikutuki, dan siapapun yang memberkati akan diberkati. Maka dari itu Bapak Ibu, mari kita bersatu hati, bersepakat di dalam doa, memberkati bangsa pilihan Tuhan di dalam nama Adonai Yesus HaMashiach. Berkat yang pernah Bapa Yahweh janjikan kepada Bapa Abraham, Ishak dan Yakub sampai sekarang mengalir ke bangsa dan negara tersebut. Kutuk maut celaka yang dilontarkan oleh bangsa di luar Israel, kita ubah menjadi berkat di dalam nama Adonai Yesus HaMashiach.
Terima kasih. Saudaraku, mari kita saksikan sebuah cuplikan video berikut ini. Yeshua HaMashiach mengejutkan kembali teman-teman sekalian dengan adanya cahaya yang menakjubkan di langit Israel ya. Ini baru-baru terjadi lagi teman-teman sekalian. Ini viral sekali di media sosial, di mana ada sosok manusia yang menyerupai malaikat Tuhan atau ini pelindung bagi Israel, karena kita tahu bahwa Israel ini adalah bangsa pilihan Tuhan. Teman-teman sekalian, mari kita langsung simak video ini berikut ini. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kilatan cahaya menakutkan geger ke langit Israel. Sebuah video penampakan cahaya di langit Israel membuat heboh dunia. Video berdurasi 3 menit 26 detik itu telah ditonton lebih dari 1,4 juta orang setelah beredar di laman berbagi video Imgur dan YouTube. Seperti dilansir Miro, Rabu 1 November 2023, kilatan cahaya itu terjadi di balik awan gelap yang sedang melingkupi langit Israel. Kondisi tersebut membuat netizen bingung, bahkan sebagian besar menduga kalau kilatan cahaya itu merupakan ulah makhluk asing dari angkasa luar. Dalam klip, cahaya yang bersinar terang dari balik awan tebal dan bergelombang itu bergerak seperti cahaya mencusuar, tak menentu arah, berayun dari kiri ke kanan. Meskipun beberapa netizen telah menyatakan menyangkal itu perbuatan makhluk luar angkasa, ada alasan alternatif untuk cahaya. Situs web NASA menjelaskan tentang video serupa yang merupakan fenomena cuaca yang terjadi saat debit petir di awan badai yang mengubah medan listrik di atas awan akibat adanya kristal es yang memantulkan sinar matahari. Medan listrik baru dengan cepat kembali berorientasi pada kristal geometris yang memantulkan sinar matahari secara berbeza, tulis situs itu. Tapi tidak semua netizen mahu menerima penjelasan ilmiah itu. Salah satu pengguna Reddit menulis, "Ini benar-benar ulah alien. Tidak ada penjelasan lain untuk apapun, terutama kejadian ini," bantahnya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kutukan terhadap Israel. Ulangan 28 ayat 15. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Kutukan terhadap mereka yang membenci Israel. Orang-orang Yahudi adalah orang yang diberkati. Membenci dan menentang mereka adalah hal yang berbahaya. Selama Perang Dunia Kedua, Adolf Hitler dan tim pembunuhnya membunuh 6 juta orang Yahudi. Namun pada akhir hari itu, sekitar 7,5 juta orang Jerman juga terbunuh. Bangsa Jerman hancur pada akhir tahun 1945. Namun bangsa Israel lahir setelah tahun 1945. Orang-orang yang membenci orang-orang Yahudi sedang berjalan lurus masuk ke dalam sebuah kutukan. Anda tidak perlu masuk ke dalam kutukan yang menanti semua orang yang membenci dan mengutuk umat Tuhan. Putuskan untuk mengasihi mereka dan masuk ke dalam berkat Tuhan. Berkat inilah yang dicari oleh banyak pelayan Tuhan dengan mendukung dan melakukan sesuatu untuk membantu Israel.
Gereja Tuhan harus menyedari berkat yang tersedia bagi mereka yang mengasihi Israel. Kejadian 27 ayat ke-29. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Kejadian 12 ayat yang ketiga. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel adalah umat kesayangan Allah. Siapa yang mengutuk, terkutuklah dia, dan siapa yang memberkati, diberkatilah dia. Kejadian 27 ayat ke-29. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Israel adalah umat kesayangannya. Dia sudah berjanji bahwa Israel akan diberkati. Tidak mungkin dia batalkan berkat-berkat itu. Bahkan Alkitab mencatat orang yang mengutuk Israel sebaliknya akan mendapat kutuk dari Tuhan. Ya, kita harus sangat bersedih ya. Sampai hari ini kita masih mendengar bahwa perang itu masih berlangsung dan sudah hampir 3.000 orang tewas. Dan yang tewas itu sebagian besar adalah warga sipil di Palestina maupun di Israel. Dan ini semua terjadi karena menurut saya ya, saya minta maaf sekali untuk menggunakan kata-kata ini, tapi tindakan yang sangat bodoh dari Hamas. Ya, saya spesifik menyebutnya Hamas ya. Yang menyerang Israel pertama itu bukan Palestina, melainkan Hamas. Pada 7 Oktober itu Hamas tanpa hujan, tanpa angin, menyerang Israel dengan ribuan roket. Mereka juga menyerang dengan tenaga-tenaga darat ya, dengan tentara darat maksud saya, menyerbu ke masyarakat sipil, menembaki dari jarak dekat warga sipil Israel. Yang tewas itu ada laki-laki, ada perempuan, anak-anak, orang tua, dan mereka itu semua tanpa dibekali dengan senjata ya, warga sipil ini tentu saja. Jadi itu betul-betul pembunuhan yang di luar kemanusiaan. Apapun alasannya. Apapun alasannya itu tidak bisa dibenarkan. Memang kemudian serangan balik dari Israel itu juga di luar peri kemanusiaan. Mereka membombardir daerah Gaza itu, dan yang jadi korban adalah warga sipil yang nggak ada perlindungan sama sekali. Padahal kan yang bersalah itu bukan warga sipil Palestina, yang bersalah itu adalah Hamas. Nah, karena itu kita harus berharap bahwa masyarakat dunia ini bersama-sama meminta agar baik Israel maupun Hamas untuk segera menghentikan perang. Jangan lagi saling serang. Tapi memang saya tidak habis mengerti kenapa Hamas melakukannya. Hamas pasti tahu dengan serangan balik yang akan luar biasa dari Israel. Dan dia pasti tahu bahwa yang akan menjadi korban dari serangan balik Israel itu adalah warga sipil Palestina. Saya sampai menyangka bahwa menduga-duga, berspekulasi bahwa itu sengaja dilakukan oleh Hamas untuk membangkitkan kemarahan Israel agar Israel menyerang Palestina dan kemudian dunia akan sama-sama mengutuk serangan balik dari Israel tersebut. Kita di Indonesia, kita harus dukung perdamaian. Yang kita minta adalah segera hentikan peperangan. Jangan lagi ada korban sipil yang jatuh. Itu yang bisa saya sampaikan.